Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan yang kalau kita hitung tentu tidak akan bisa kita selesai menghitungnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita lanjutkan kajian An-Nahwut Tatbiqi, ya. Kitab An-Nahwut Tatbiqi karya Syekh Khalid Abdul Aziz. Kita sampai pada bab yang ketiga yaitu bab yang kedua ya, yaitu i'rabu, ya. Al-i'rabu, i'rab. Kemarin kita punya PR sedikit tentang bagaimana membaca atau mengi'rab fi'il mudhari' ya yang berdhamir antum dan berdhamir hunna dan antunna. Nah, nanti kita insyaallah akan ulas. Saya sudah siapkan bahannya, hanya saja hari ini belum siap. Ya, sudah saya tulis cuma belum dipindahkan ke perangkat yang mudah dibagi. Jadi insya Allah kita akan bahas itu pada pekan yang akan datang. Untuk hari ini, pagi ini kita akan lanjutkan di bab baru yaitu al-i'rabu. Saniyan al-i'rabu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saniyan al-i'rabu. Yang kedua itu bab yang menerangkan tentang al-i'rabu. Dua, adapun al-i'rabu, jadi huanya kembali kepada al-i'rabu. Jadi setiap domir, setiap kata ganti itu nanti punya marji' ya, punya tempat kembali. Ya, huwa yang di sini ini kembali kepada al-i'rabu yang di atasnya di judul itu. Huwa adapun al-i'rabu itu taghyiru awakhiril kalimati. Taghyiru awakhiril kalimati. Perubahan akhir-akhir kata-kata. Jadi al-kalimat itu jamak dari al-kalimah. Artinya kata. Dalam istilah ilmu nahwu itu al-kalimah itu artinya kata. Kalau al-kalimat berarti kata-kata. Meskipun al-kalimah secara bahasa, dalam bahasa Arab itu bisa juga bermakna kalimat. Ya. Al-kalimah at-tayyibah misalnya. Ya. Lebih dari satu kata. Bisa lebih dari satu kata. Misalnya, la ilaha illallah. Itu disebut kalimah juga. Rasulullah menyebut kalimah. Satu kalimah. Jadi secara bahasa sebenarnya al-kalimah itu bisa bermakna kata, bisa bermakna kalimat. Tetapi dalam ilmu nahwu itu al-kalimah itu khusus maknanya adalah kata. Maknanya khusus yaitu kata. Naam. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Nah, ini adalah
uniknya bahasa Arab, yaitu mengenal perubahan akhir kata. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lain, banyak bahasa lain yang ada di dunia ini, bahasa Arab mengenal perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Kalau bahasa Indonesia kan tidak mengenal ini. Tidak mengenal ini. Misalnya, kata-kata. Kata itu tidak menjadi kati, tidak menjadi katu. Ya, kalau berubah akhir katanya, itu bisa mengubah makna secara apa ya? Secara sempurna. Jadi kata yang berbeda. Kalau akhir katanya itu berubah, maka itu merupakan kata yang berbeda. Berbeda dengan bahasa Arab. Perubahan akhir kata itu bisa kebanyakan itu merupakan kata yang sama. Kalau sekedar berubah akhir katanya. Bismillahi, ya. Allahnya itu berharokat kasrah. Haknya. Innallaha. Sesungguhnya Allah itu, Allahnya berharokat fathah akhirnya. Kemudian apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahnya itu berharokat akhir dhammah. Dan ini tidak mengubah makna, ya, secara kata itu sendiri itu tetap bermakna Allah. Ya, yang berubah hanya kedudukan katanya. Kedudukan katanya itu berubah. Nah, maka kita memahami dari situ bahwa perubahan akhir kata di dalam bahasa Arab itu dipengaruhi oleh kedudukan kata itu sebagai apa di dalam kalimat. Maka i'rab itu hanya terjadi di dalam kalimat, bukan di dalam kata. Ya. Tidak berdiri sendiri. Kalau sebuah kata berdiri sendiri, maka dia tidak mengalami i'rab. Sebuah kata itu mengalami i'rab kalau dia berada di dalam kalimat. Berada di dalam kalimat. Ya. Lafzon, baik lafaznya, maksudnya secara jelas berubah, terlihat berubah, atau takdiran atau kira-kiranya. Lafzon, baik lafaznya, atau takdiran, atau kira-kiranya. Jadi hanya diperkirakan berubah, tetapi secara real tidak berubah. Secara nyata terindra oleh mata atau oleh mata kalau tulisan, oleh telinga kalau berupa suara, maka dia berarti takdiran, ya. Tidak, kalau berubah berarti lafzan, kalau tidak berubah berarti takdiran, secara takdirnya. Meskipun pada dasarnya yang namanya al-kalam, ya, di dalam bahasa Arab atau di dalam ilmu nahwu itu as-saut, ya. As-saut adalah bunyi. Kalau tulisan ini sebenarnya bukan al-kalam. Nah, jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata, baik lafaznya maupun kira-kiranya, likhtilafil awamili, karena perbedaan faktor-faktor atau perbedaan amil-amil ad-dakhilati yang masuk alaiha pada apa ini? Hanya itu kan dhamir. Nah, kembali ke mana itu? Ad-dakhilati yang masuk alaiha kepada al-kalimat. Ya, hanya kembali kepada al-kalimat. Jadi likhtilafil awamili, karena perubahan faktor-faktor atau amil-amil
ad-dakhilati yang masuk 'alaiha pada al-kalimat. Ya, pada al-kalimat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau mau bertanya silakan. Ini pengertian ya. Bagus untuk kita hafal. Ya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimati lafzan aw taqdiran li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Itu pengertian i'rab. Ikhtilaf itu hamzahnya hamzah wasal ya Ustaz? Naam, hamzah wasal. Syukran. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Naam. Ada lagi pertanyaan? Diterjemahkan sekali lagi Ustaz. Oh ya. Sanian yang kedua al-i'rabu i'rab. Huwa adapun al-i'rab itu taghyiru awakhiril kalimati, perubahan akhir kata ya, atau perubahan akhir-akhir kata-kata, lafzan baik secara lafaznya atau takdiran secara kira-kiranya. Likhtilafil awamili, karena perubahan amil-amil atau faktor-faktor ad-dakhilati yang masuk 'alaiha pada al-kalimat. Ad-dakhilati yang masuk 'alaiha pada al-kalimat. I'rab adalah perubahan akhir kata, baik lafaznya atau kira-kiranya, karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Baik, perlu diulang? Sampun Ustaz. Nah, atau ada pertanyaan lain? Silakan. Tidak ada, Ustaz. Nah. Artinya annal kalimata, bahwasanya kata in taghayyara jika taghayyara berubah apa halu akhiriha kondisi akhir al-kalimah, hanya kembali kepada al-kalimah, min halir raf'i, dari kondisi rafa, ila halin nasbi, kepada kondisi nasab, awil jarri, atau kepada kondisi jar, bisababil awamili, dengan sebab amil-amil ad-dakhilati yang masuk 'alaiha pada apa ini? Hanya kembali kepada al-kalimah. Pada al-kalimah, fahiyya maka adapun al-kalimah itu mu'rabatun, kalimat yang mu'rab. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa kalimat di dalam Al-Qur'an itu ada yang berubah akhir katanya, ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu kita sebut bina, ya, katanya disebut mabni, itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Nah, kemudian yang satunya lagi itu ada yang mu'rab, ada yang berubah akhir katanya. Nah, yang berubah akhir katanya ini disebut mu'rab. Dia mengalami i'rab, mengalami perubahan akhir kata. Jadi jika suatu kata itu bisa mengalami perubahan pada akhir katanya, maka kata ini disebut
kata yang mu'rabah. Al-kalimah al-mu'rabah. Saya pikir ini jelas. Wal i'rabu dan adapun i'rab la afan tadi ai annal kalimata dan ai artinya annal kalimata bahwa kalimat itu tadi mestinya ada ada itunya ya. Ini karena ada isim inna maka harus ada khobarnya. Ya. Khobar itu fahiya itu. Fahiya itu adalah khobar dari isim inna. Sedangkan hiyanya sendiri itu juga menjadi mubtada dengan khabar mu'rabah. Nah, wal i'rabu dan adapun i'rab itu la yadkhulu tidak masuk. Ya, i'rab itu tidak masuk. Wal i'rabu dan adapun i'rab itu la yadkhula afwan. Wal i'rabu dan adapun i'rab itu la yadkhulu tidak memasuki. Ya, tidak memasuki illal isma kecuali pada isim. Kecuali pada isim. Jadi i'rab itu tidak masuk kecuali pada isim. Wal fi'la dan fi'il al mudhari'a yang mudhari', ya, dan fi'il yang mudhari'. Jadi i'rab itu hanya masuk pada isim dan fi'il mudhari' saja. Tidak masuk kepada selainnya. Berarti tidak masuk pada huruf, tidak masuk pada fi'il madhi, tidak masuk pada fi'il amr. Nah. Wal i'rabu dan adapun i'rab itu la yadkhulu tidak memasuki illal isma kecuali pada isim dan fi'lal mudhari'at dan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari'. Naam. Misaluhu adapun misal i'rab. Ya. Hunya kembali kepada al-i'rab di atasnya itu. Misaluhu dan adapun contoh i'rab atau misaluhu dan adapun contoh-contoh i'rab minal ismi dari kalangan isim, di antara isim itu kalimatu rajulin, kalimatu rajul ya, kalimatu rajul, kata rajul min dari al-awwal qauluhu ta'ala atau al-ula boleh. Qauluhu itu qauluhu ta'ala. Firman-Nya Allah Ta'ala. Waja'a rajulun. Waja'a rajulun. Nah itu rajulnya itu berharokat akhir dhammah. Ya, berbunyi akhir dhammah. As-saniyatu yang kedua itu qauluhu. Firman-Nya Ta'ala yang maha tinggi. Ataqtuluna rajulan. Ataqtuluna rajulan. Ya. Tadi waja'a dan telah datang siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Ini ataqtuluna rajulan. Ataqtuluna, apakah kamu atau apakah kalian membunuh rajulan, seorang laki-laki? Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki? Kalau terjemah gandulnya, ataqtuluna, apakah akan membunuh siapa kalian rajulan pada seorang laki-laki? Itu ada di surah Ghafir ayat 28. Sebelumnya ada di surah Al-Qasas ayat 20.
Nah ini kata rojulan, tadi kan di ayat sebelumnya itu rojulun. Nah di sini ayat ini itu ada tidak rojulun tapi rojulan. Nah ini menunjukkan bahwa kata rojul itu bisa berubah bunyi akhirnya. Bisa berubah bunyi akhirnya. Berarti dia mu'rab. Ya, berarti dia mu'rab. Berarti dia mu'rabah ya. Berarti dia mu'rabah. As-saniyatu yang ketiga, contoh yang ketiga, qauluhu firman-Nya ta'ala ini mestinya qaulihi ya karena min ini majrur dari min di atasnya itu. Qaulihi ta'ala firman-Nya Allah Ta'ala wa auhayna ila rajulin auhayna telah mewahyukan siapa kami ila rajulin kepada seorang laki-laki, surah Yunus ayat 2. Nah ini kata rajulnya itu tidak berbunyi akhir dhammah, tidak berbunyi akhir fathah, tetapi berbunyi akhir kasrah. Berubah lagi. Nah, ini menunjukkan perubahan akhir kata ini menunjukkan bahwasanya kata rojul itu adalah kata yang mu'rabah, kata yang menerima i'rab. Kata yang menerima i'rab. Nah, Fafil ayati, maka di dalam ayat al-ula yang pertama, ja'at telah datang apa marfu'atun. I'rab yang kata yang marfu', kata yang marfu'. Kata yang marfu'. Marfu' itu apa? Marfu' itu mudahnya adalah harokat akhirnya atau bunyi akhirnya dhammah. Mudahnya begitu. Li'anna 'amilaha, karena amilnya, karena amil kalimah rajul ya, karena amil kalimah rajul. Li'anna karenanya. Apa? Li'annahu. Li'anna karena sesungguhnya. Kalau li'annahu karena ya, karenanya. Kalau li'anna saja karena. Karena itu li'anna saja karena. Li'anna 'amilaha, li'anna karena 'amilaha, amil kalimah rajul itu ja'a. Ya. Afan. Li'anna karena amilaha, amil dari kalimah rajul, ja'a yaitu ja'a, nyatanya ja'a, itu yatlubu, meminta, menuntut fa'ilan pada fa'il. Jadi meminta adanya fa'il. Kata ja'a itu, ya, kata telah datang itu menuntut adanya fa'il. Karena dia fi'il, maka menuntut adanya fa'il. Kerja, ya. Ja'a itu kata kerja. Ya, kata kerja itu menuntut adanya pekerja. Ini bisa dipahami ya. Kata kerja itu menuntut adanya pekerja. Pekerja atau subjek. Adanya pelaku, Ustaz. Adanya pelaku. Kerja itu menuntut adanya pelaku. Ya. Demikian juga kata ja'a, telah datang, itu menuntut adanya pelaku. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Rajulun. Rajulun. Maka kita tadi membacanya kan waja'a dan telah datang siapa? Rajulun. Seorang Laki-laki. Rajulun. Dalam bahasa Arab, pelaku untuk kata kerja itu disebut fa'il.
fa'ilan pada fa'il. Menuntut adanya fa'il. Ya, kata ja'a itu menuntut adanya fa'il. Faja'at maka telah datang apa kalimah rajul fa'ilan sebagai fa'il. Fa'ilan sebagai fa'il. Jadi di dalam ayat tadi itu kata rajul itu sebagai fa'il. Nah, nanti ada rumusnya. Kalau fa'il itu i'rabnya rafa. Itu marfu'. Kalau i'rabnya rafa berarti katanya disebut marfu'. Maka rajul itu disebut kata yang marfu'. Naam. Dan tadi ada rumus ya, rumus. Kalau kita melihat ada satu kata kerja di dalam bahasa Arab, maka kita wajib mencari fa'ilnya. Wajib mencari fa'il. Apa fa'il? Apa fa'ilnya? Itu rumus. Wa fil ayati, dan di dalam ayat as-saniyati yang kedua, yaitu Ghafir ayat 28, ja'at telah datang. Afwan. Tadi ya fa fil ayatil ula ja'at marfu'atan. Ya, marfu'atan bukan marfu'atun. Wa fil ayatis tsaniyati, dan di dalam ayat yang kedua ja'at telah datang apa kalimatur rajul mansubatan, ya, dengan kondisi mansub. Kondisi mansub itu apa? Kondisi mansub itu mudahnya bunyi akhirnya berupa fathah. Li'anna amilaha, karena amil kalimah rajul taqtuluna, nyatanya kata taqtuluna telah membunuh siapa kalian, itu yatlubu meminta maf'ulan bihi, meminta objek. Maf'ul bihi itu kita sebut sebagai objek. Maf'ulan bihi, pada maf'ul bih. Yatlubu meminta apa? Amil maf'ulan pada maf'ul bihi. Ya, pada maf'ul bih. Nah, ini disebut kalau dalam bahasa Arab disebut fi'il muta'addi, ya, fi'il muta'addi. Ya, fi'il yang membutuhkan objek. Ya, meminta objek kalau di sini, menuntut objek. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut kata kerja intransitif, ya, kata kerja transitif. Kata kerja transitif. Nanti lawannya disebut lazim. Ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Muta'addi itu transitif, membutuhkan objek. Lazim itu intransitif, tidak membutuhkan objek. Nah, kata taqtuluna itu membutuhkan objek, membunuh. Itu membutuhkan objek. Siapa yang dibunuh? Kan? Maka ini faja'at, maka telah datang apa kalimatur rajul. Faja'at maka telah datang apa kalimatur rajul maf'ulan bihi sebagai maf'ul bihi. Jadi di dalam ayat ke-28 surah Ghafir tadi itu kata rojulan itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Karena berkedudukan sebagai maf'ul bih, dia mansub, yang i'rabnya nasab, yang i'rabnya nasab. Nah, ini rumus. Kalau tadi fa'il itu yang i'rabnya rafa, ya. Kalau fa'il itu marfu', maka maf'ul bih itu mansub. Itu rumus. Naam. Wa fil ayati, dan di dalam ayat as-salisati yang ketiga, ja'at telah datang apa? Kalimatur rajulin
majruratan dalam kondisi majrur, dalam kondisi i'rabnya jar. Jar itu apa? Jar itu mudahnya bunyi akhirnya berupa kasrah. Li'anna amilaha, karena amil dari kalimah rajul ya nyatanya ila yaitu ila yatlubu, meminta, majruran, meminta kata yang dijarkan. Meminta kata yang dijarkan. Fajaat, maka telah datang apa? Kalimat rajul majruratan sebagai majrur. Sebagai kata yang i'rabnya jar. Bi ila, dengan adanya ila itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kalimat rajul itu berubah-ubah bunyi akhirnya itu karena faktor-faktornya beda-beda. Amil-amilnya beda-beda. Kalau tadi ja'a itu amilnya yang pertama itu amilnya berupa fi'il, sehingga kemudian rajulnya menjadi fa'il. Kemudian yang ayat yang kedua itu amilnya berupa fi'il muta'addi, sehingga membutuhkan objek, sehingga dia menjadi objek. Kemudian dia mansub. Kemudian yang ketiga itu ya, rajul itu menjadi majrur, bunyi akhirnya kasroh karena ada ila. Ila itu huruf jar. Huruf jar itu menjarkan, maka sehingga rajulnya itu harokat akhirnya atau bunyi akhirnya kasroh. Nah ini karena perbedaan amil-amil itulah menyebabkan akhir katanya, bunyi akhir katanya berbeda-beda. Falamma, maka ketika taghayyara, telah berubah apa? Halu akhiriha, kondisi akhir kalimah rajul, bitaghayyuril awamili, dengan berubahnya faktor-faktornya, dengan berubahnya amil-amilnya. Arafna, telah mengetahui siapa kita, annaha, bahwasanya kalimah rajul itu mu'rabatun, mu'rabah, ya, mengalami i'rab, menerima i'rab. Baik, ini berkaitan dengan contoh isim pada contoh mu'rab pada isim, ya. Contoh mu'rab pada isim atau contoh i'rab pada isim. Sebelum masuk ke contoh i'rab pada fi'il mudhari', dipersilakan jika ada pertanyaan. Mau nanya, Ustaz. Tafadhol. Itu annaha kembali kepada rajulun, ya, Ustaz? Yang mana? Annaha itu, Ustaz. Arabna annaha, bahwa sesungguhnya. Kenapa kok annaha, Ustaz? Padahal rajulun itu kan jenis katanya muzakkar, Ustaz. Kalimah rajul. Kalimah rajul. Oh, kalimah rajul. Kalimah rajul. Nah. Jazakallah khair. Iya. Dan kalaupun misalnya kalimahnya kita hilangkan, rajul saja, maka tetap annaha. Kenapa? Karena yang dilihat sebagai katanya, sebagai kata rajulnya, bukan sebagai isi dari rajul itu. Bukan makna dari rajul itu. Sehingga tetap menakdirkan kalimah, ya, kalimah rajul. Nah. Ada lagi pertanyaan?
supaya tidak terlalu cepat. Ada permintaan untuk tidak terlalu cepat. Ustadz minta tolong dijelaskan lagi yang poin kedua tadi. Mhm. Ya itu saya masih belum mudeng apa namanya amil fi'il mutadi itu tadi. Taktuluna itu kan membunuh ya. Membunuh itu butuh objek apa enggak? Membunuh butuh objek. Butuh objek. Ya. Nah, kata kerja yang membutuhkan objek itu disebut fi'il muta'addi. Oh iya. Ya, karena dia membutuhkan objek, maka harus ada objeknya. Dan di dalam ayat itu memang ada objeknya. Apa? Rojulan. Objek atau dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih itu i'rabnya nasab. I'rabnya nasab. Sehingga disebut di situ mansub ya, mansubatan. Datang mansubatan dalam kondisi beri'rab nasab atau di Nggak olahraga, hujan. dipahami di sini? Oh. Cukup Ibu? Ngobrol masih Jepang. Nih Haji diajak ngobrol ke si Julpan sana. Tuh Yahud datang. Tanya Ustadz, Silakan Ibu. tadi kan di fafil ayat itu tadi ya, marfu'atan. Tadi Ustadz sebelumnya kan menyebut marfu'atun gitu ya, kemudian dirubah menjadi marfu'atan. Itu kenapa Ustadz? Itu karena itu maknanya lebih tepat itu sebagai hal ya, sebagai hal. Jadi hal itu i'rabnya Mansub nasab. tadi ya. Nah, jadi Iya. marfu'atan bukan marfu'atun. Nggih, nun. Karena ja'at itu kalau tadi marfu'atun saya baca marfu'atun itu saya kira sebagai fa'il dari ja'at. Padahal ja'at itu fa'ilnya sudah ada kalimah rojul. Lebih tepat kalimah rojul fa'ilnya. Sehingga marfu'ah ini bukan fa'il. Nah, karena bukan fa'il dan secara makna juga tidak tepat menjadi fa'il, maka ini lebih tepat menjadi hal marfu'ah. Objek ya Ustadz ya. Bukan objek tapi hal. Itu ada Ustadz yang di awal tadi ada ai annal kalimata itu ai-nya tuh ayu, ayya atau ayi Ustadz? Ai. Sukun. Ai aja gitu, disukun. Nah, Oh. ai. Bermakna maksudnya atau maknanya atau artinya. Sering juga diterjemahkan menjadi yaitu, yakni gitu ya. Nah, Tanya lagi Ustadz, untuk pembacaan itu ada anna atau an, dibaca an, kapan dibaca an, kapan dibaca anna itu Ustadz? kalau an itu biasanya bertemu dengan fi'il. Kalau bertemu dengan fi'il ya biasanya an. Fiilnya bisa mabni, bisa madi, bisa mudhari ya Ustaz. Bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Kalau yang anna Ustaz, anna? Anna itu harus ada isimnya yang jelas. Kalau anna Iya. Isim anna ya Ustaz ya. Isim anna. Jadi karena setelah anna itu kan ada kata kalimah di atas itu ya. Itu berarti bacanya anna, bukan an. Karena al kalimah itu isim. Oh iya. Nah, Kalau an tadi apa Ustaz? setelahnya fi'il. Iya, setelahnya fi'il. Setelahnya fi'il. Mudahnya begitu. Nggih. Syukron.
Jadi kalau setelahnya fi'il bacanya an. Kalau setelahnya isim maka bacanya Anna. an. Bagus Bu pertanyaannya. Jadi ngerti juga. Ya, Ya itu kalau nggak ada harokatnya kan kita bingung ya itu an atau anna ya. sering salah soalnya waktu baca. Iya, betul, betul, betul. Mirip soalnya kalau nggak ada harokatnya. Betul. Nah, kita lanjutkan ya. Misaluhu adapun contoh-contoh. Hunya kembali kemana ini? Contoh-contoh al-i'rab ya. Contoh-contoh al-i'rab. Jadi hunya itu kembali kepada al-i'rab jauh. Ya, agak jauh. Di halaman 29 itu atas itu kan wal i'rabu dan seterusnya itu. Itu kembalinya ke situ. Misaluhunya hunya ini. Misaluhu adapun contoh-contoh al-i'rab minal fi'li dari fi'il al-mudhari' yang mudhari' itu al-fi'lu fi'il ya'kulu. Fi'il ya'kulu kata kerja yang berupa kata kerja ya'kulu ya. Min qaulihi ta'ala dari firman-Nya Allah Ta'ala ya'kulut ta'ama. Ya'kulut ta'ama. Ya, Al-Furqan ayat 7. Ya'kulut ta'ama. Ya'kulu makan siapa? Nah, siapanya di ayat sebelumnya dicari Al-Furqan ayat 7 itu. Ya, pasti ada fa'ilnya, Dicari. Jadi kalau ada fi'il itu rumus ya. Kalau ada fi'il carilah fa'ilnya. Kalau ada fi'il carilah fa'ilnya. Kalau ada kata kerja carilah pelakunya. Carilah pelakunya. Ya'kulu makan siapa? Nah, siapanya majhul ya, tidak disebutkan atau ghairu mazkur, tidak disebutkan di ayat ini. Di kitab ini. Karena ayatnya dipotong. At-ta'ama pada makanan. Ya. Memakan makan. Potong kangkung lagi. Makan. Maaf saya matikan ya. Nah ini perhatikan kata ya'kulu itu adalah fi'il mudhari. Ya'kulu itu adalah fi'il mudhari. I'rabnya apa? I'rabnya rafa. Ya. Bunyi akhirnya dhammah. Qaulihi ta'ala as-saniyati yang kedua qaulihi ta'ala firman-Nya Allah Ta'ala. Ayyakula lahma akhihi. Ayyakula lahma akhihi. Ini ayat yang sangat familiar insyaallah bagi kita dan penting ya. Penting. Karena zaman kita ini zaman gosip. Ya. Ayyakula lahma akhihi. Ayyakula memakan siapa? Fa'ilnya di potongan ayat sebelumnya lahma akhihi pada mayat pada daging akhihi saudaranya, pada daging saudaranya. Ayakula lahma akhihi maitan ya. Daging saudaranya yang telah mati. Berarti bangkai saudaranya atau jenazah saudaranya dimakan. Ini pengibaratan kepada orang yang melakukan ghibah. Ya. Itu seperti makan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Na'udzubillah. Ini dosa besar, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ghibah itu adalah dosa besar. Maka harus kita jauhi. Qaulihi as-salisati yang ketiga, qaulihi firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, falyakul bil ma'ruf. Falyakul bil ma'ruf. Falyakul maka hendaklah
Makan siapa? Siapanya juga tidak disebutkan di potongan ayat sebelumnya atau di ayat-ayat sebelumnya. Bil ma'rufi, dengan jalan yang ma'ruf. Falyakul bil ma'ruf. Ya. Dengan jalan yang ma'ruf. Nah, ini kasusnya kalau tidak salah suami ya, suami yang memakan mahar ya, memakan mahar yang telah diberikan kepada istrinya kalau tidak salah. Nah, fafil ayatil ula, maka pada ayat yang pertama, jaa, telah datang apa al-fi'lu fi'il ya'kulu, yaitu fi'il ya'kulu, nyatanya ya'kulu, marfu'an, dalam kondisi marfu', dalam kondisi rafa', ya'kulu ya. Bunyi akhirnya dhamma. Li'anna tajarruda, karena kosongnya fi'il tadi, karena kosongnya kata ya'kulu, minan nasibi, dari sesuatu yang menasabkan, wal jazimi, dan amil yang menjazmkan, yaqtadi, itu yaqtadi ya, itu yaqtadi, ini khabar, itu yaqtadi, memastikan raf'ahu, pada rafa'nya. Yaqtadi, memastikan raf'ahu pada rafa'. Al-fi'l ya'kulu. Al-fi'l ya'kulu. Hunya kembali kepada al-fi'l ya'kulu. Ya. Jadi karena tidak ada jazim dan tidak ada nasibnya, maka kata ya'kulu di ayat Al-Furqan ayat 7 itu rafa ya, itu rafa. Wa fil ayati tsaniyati, dan di dalam ayat yang kedua. Wa fil ayati, dan di dalam ayat as-tsaniyati yang kedua, jaa, telah datang apa al-fi'lu ya'kulu, mansuban, dalam kondisi nasab. Dalam kondisi nasab. Ya'kula. Ya, kenapa dibaca ya'kula bukan ya'kulu lagi? Ya karena ada nasib. Nasibnya apa? Ya nasibnya adalah an. Ya, nasibnya adalah an. Jadi an, kalau ada kata an kemudian diikuti dengan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya itu harus dibaca nasab. Ya, harus dibaca nasab. Li'anna an, karena huruf an itu taqtadi, memastikan nasbahu, pada nasabnya al-fi'l ya'kulu. Ya. Jadi ya'kula itu dibaca ya'kula bukan ya'kulu, bukan ya'kul. Ya. Karena ada an. Bukan ya'kulu dibacanya, tapi ya'kula karena di sebelumnya itu ada an. Nah, an ini amil nasab. Nasib ya. Wa fil ayati, dan di dalam ayat as-salisati yang ketiga, ja'a, telah datang apa al-fi'lu ya'kulu, majzuman, dalam kondisi jazm, Kenapa dalam kondisi jazm? Karena lamul amri, karena lamul amri itu taqtadi, memastikan jazmahu, pada jazm al-fi'l ya'kulu. Memastikan jazm fi'il ya'kulu. Jadi kenapa ya'kul tidak ya'kulu? Itu karena ada jazimnya, ada amil yang menjazmkan apa? Yaitu yang berharakat. Suara Ustadz campur, Ustadz ada suara apa itu Ustadz, jadi nggak kedengaran suara Ustadz. Bu Ari, saya mute dulu nggih.
Baik, saya harus ulang dari mana ini? Yang terakhir tadi Ustadz yang jazm, kondisi kondisi jazm. Wafil ayati, dan di dalam ayat as-salisati yang ketiga, jaa, telah datang apa al-fi'lu ya'kulu majzuman dalam kondisi jazm. Li'anna lamul amri, karena lamul amri, mana itu lamul amri? Itu yang lam bersukun itu. Lam berharokat sukun itu, An-Nisa ayat 6. Itu adalah lamul amri namanya. Lam yang menunjukkan perintah. Itu taqtadi memastikan jazmahu. Itu taqtadi memastikan apa lamul amri? Jazmahu pada jazm al-fi'al ya'kulu. Jadi lamul amri itu, lam yang bersukun itu ya mengharuskan kata ya'kul itu jazm. Beri'rab jazm. Maka fal ya'kul, tidak boleh fal ya'kulu. Apalagi fal ya'kulat, lebih tidak boleh lagi. Falamma, maka ketika taghayyara, telah berubah apa halu akhirih, kondisi akhir dari al-fi'l ya'kulu, bitaghayyuril awamili, dengan perubahan atau dengan perbedaan amil-amil, arafna, mengetahui siapa kita, annahu, bahwasanya al-fi'l ya'kulu itu mu'rabun, menerima i'rab. Mu'rabun, menerima i'rab. Nah, ini bab al-i'rab, yang mengenal i'rab. Tanya Ustaz, di ayat yang ketiga tadi Ustaz, di ayat fal ya'kul bil ma'ruf itu sebelumnya ada lam amarnya gitu Ustaz maksudnya. Karena di situ mana lam amarnya di fal ya'kul? Iya, kalau dipecah itu gimana Ustaz? Fal ya'kul itu perkataannya. Ya, fa, kemudian lam sukun, ya'kulu. Itu kan ada itu, Bu. Setelah fa itu ada lam kan? Iya, iya betul. Oh, itu pasti sukun ya Ustaz ya? Bukan la atau li gitu ya? Bisa nanti bisa kasroh. Jadi kalau tidak ada fa-nya itu bacanya kasroh dia. Liyakul gitu. Ini karena ada fa-nya, terbantu dia dia berani sukun ya. Tapi kalau berarti aslinya li ya Ustaz ya? Ya? Aslinya li gitu ya? Dua-duanya asli. Oh. Maksudnya kalau enggak bersambung dengan fa berarti dia li ya, liyakul berarti. Liyakul. Nah, ya, karena tidak bisa saja dia ini. Tidak bisa bunyi nanti kalau enggak kasroh. Sukun. Kenapa enggak faliyakul ya Ustaz ya? Kok ngatur? Kenapa enggak faliyakul gitu? Berarti sudah ininya ya, tatanannya gitu ya, harus disukun. Nah. Jadi lam sukun itu lamul amr itu Bu Nur tadi nggak yang tanya? Ya, iya. Jadi lamnya itu di falnya itu ya, lam sukunnya itu di situ nggih. Nggih. Itu lamul amr. Kalau di kitab itu kan seringkali ada kata lam itu kan lam sama mim gitu Ustaz. Nggih. Yang seringkali di dalam kitab itu kan sukunnya itu kan bener-bener lam mim sukun gitu. Itu namanya lam an-nafiyah, nggih. Lam an-nafiyah. Gitu, nggih. Nggih, syukran Ustaz. Nah, afwan. Kalau ini lamul amri, lam perintah. Kalau itu lam an-nafiyah. Lam an-nafiyah. Kalau ini lamul amri, beda. Tulisannya juga beda. Lamul amri, lanya panjang. Kalau itu tidak, lam an-nafiyah. Naam. Kalau misalnya lam yalid itu Ustaz ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad itu lam an-nafiyah. Lam yang menafikan.
Ustadz, kalau misalkan pokoknya kalau selain tidak ada yang menasabkan atau yang menjazmkan itu pasti dia domah ya, harokat. Pasti rofa. Pasti rofa ya. Oke. Oke. Jadi mulai sekarang kalau kita masih belum familiar dengan rofa, nasab, jazm, jar, ya kita sebut mulai membiasakan diri dengan rofa. Bukan domah lagi tapi rofa. Jadi fi'il amr, fi'il mudhari itu pasti rofa. Kecuali apabila dimasuki oleh nasib dan jazim. Itu kaidah. Al-fi'lul mudhari'u marfu'un abadan illa idza dakhala 'alaihi nasibun aw jazimun. Al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari' itu marfu'un beri'rab rafa' abadan selamanya. Illa kecuali dakhala telah memasuki apa? Telah memasuki alaihi pada fi'il mudhari' apa? Nasibun, huruf nasab, au jazimun atau huruf jazm. Nah, Tanya Ustaz. tafadhol. Ustaz, yang falamat tagoyaro halu akhirihi kan ya? Halunya tuh posisinya sebagai apa, Ustaz? Halunya sebagai Iya. ya, sebagai fa'il. Oh, sebagai fa'ilnya ya. Nah, Baik, sekarang Ustaz. afwan. Ya, halu ya, bukan halu. Halu. Naam. Ada yang lain? Ustaz, bertanya Ustaz. Tafadhali. Afwan. Nah, itu termasuk dimasukkan ke dalam fi'il amr atau gimana Ustadz ya? Yang pripun nggih? Yang larangan ya, misalnya kalimat itu larangan itu termasuk dimasukkan ke dalam fi'il amr atau gimana itu Ustadz? Tidak, nggih, tidak. Jadi kalau larangan misalnya la taqrabus salata misalnya nggih. Atau yang lain, ada contoh yang lain? La tasrab misalnya, janganlah minum gitu, janganlah kamu minum gitu misalnya Ustadz. La tashrab. Nah, itu bukan, tashrabnya itu bukan fi'il amr bukan, tetapi tetap fi'il mudhari'. Oh, Nah, tashrabnya itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Jadi untuk memperkuat mafhum, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, silakan dicermati akhir katanya, bunyi akhir katanya itu apa. Kalau dhamma, ya kita mudahkan saja, itu kita sebut rofa. Ketika belakangnya itu, bunyi akhirnya itu kasroh, kita sebut nasab atau mansub. Kalau dhamma, rofa atau marfu. Kalau kasroh, belakangnya fathah, kita sebut nasab atau mansub. Kalau kemudian belakangnya itu kasroh, maka kita majrur atau majrur atau mahfud boleh ya. Khafad atau mahfud. mahfud Ustaz. Apa? Ya? Majrur atau jar atau Iya, mahfud? Mahfud. Mahfud. Bukan yang profesor. Pakai dot belakang. Mahfud. Mahfud MD. Kalau itu mungkin maksudnya mahfuz nih. Mahfuz pakai za. Nah, kalau kemudian belakangnya itu sukun, ya, bunyi akhirnya itu sukun, maka kita sebut jazm atau
Al-Quran, kita berlatih untuk menyebutkan, ini i'rabnya apa ini? Ini i'rabnya rafa, ini nasab, ini jazm. Karena jazm karena ada lam amr gitu ya Ustaz. Lamul amr. Ya, Lamul salah amr. satunya. Lamul amri itu salah satunya saja. Terus yang lainnya apa Ustaz ketika jazm? Saya sudah Banyak. kirimkan file yang menjelaskan khusus tentang amil nasab dan amil jazm. Nanti saya kirimkan ulang insyaallah. Oh, Ustaz. Nah. Jadi misalnya kita membaca surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dimulai dari awal. A'udzu berarti yang robnya apa? A'udzu. Rafa. Rafa. Billahi. Majrur. Majrur. A'udzu billahi minasyaitani. Asyaitani Majrur. Majrur. Minasyaitonir rajim. Jimi, jima. Rajimi. Majrur, majrur. Majrur ar-rajimi. Nah. Alif lam mim zalikal kitabu. Al-kitabu yang rabnya apa? Rafa. La raiba. Raiba yang rabnya apa? Nasab. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al ghaibi yang rabnya apa? Majrur. Wa yuqimuna as-salata. As-salata yang rabnya apa? Nasab. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Ya, ketika menjumpai ayat kata-kata kita cermati belakangnya apa ini. Meskipun nanti keliru tidak masalah, yang penting tahu rofa itu belakangnya dhamma, nasab itu belakangnya fathah, jar itu belakangnya kasrah, jazm itu belakangnya sukun. Kalau itu sudah paham, nanti insya Allah pengembangannya itu lebih mudah. Nah, cukup pada pertemuan ini kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita pagi ini amal yang soleh dan dunia dan akhirat. Mempertimbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan katsir Ustaz. Jazakumullah. Terima kasih. Saya akhirin nggih.